Halo para Bunda, kalau lagi ngomongin soal ASI, pasti sering banget ya denger istilah pijat oksitosin. Nah, kali ini kita mau bahas tuntas satu pertanyaan yang paling sering banget muncul. Gimana sih posisi yang bener buat pijatan ini? Jadi pertanyaannya tuh simple banget, enaknya duduk atau sambil tiduran sih? Eits, tapi jangan salah, jawabannya ini penting banget loh. Soalnya posisi yang pas itu bukan cuma soal nyaman, tapi itu jadi kunci buat bikin ASI ngalir makin deras. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke intinya. Ini dia, jawaban yang kita semua cari, posisi paling rileks dan paling optimal buat pijat oksitosin. Jawabannya adalah duduk sambil mencondongkan badan ke depan. Loh, kok gitu? Soalnya posisi ini tuh secara alami bantu badan kita buat ngelepasin semua ketegangan. Jadi efek pijatannya bisa maksimal banget. Gampang banget kok Bunda buat ngelakuinnya. Coba dibayangin, Bunda duduk di kursi, tapi posisinya dibalik, jadi menghadap ke sandaran kursi. Terus peluk bantal yang gede dan empuk. Biarin badan Bunda nyender sepenuhnya ke depan. Nah, yang paling krusial, pastiin leher sama punggung itu nggak ada tegang-tegangnya sama sekali. Pokoknya cari sampai dapat rasa nyaman yang total. Itu dia tujuannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Kenapa sih posisi ini bisa seefektif itu? Jawabannya ada di cara kerja hormon kita, Bunda. Ini lebih dari sekedar soal nyaman fisik loh. Dan bintang utamanya tentu saja hormon oksitosin. Pasti udah sering dengar kan julukannya, si hormon cinta. Hormon inilah yang gak cuma bikin ikatan kita sama si kecil makin kuat, tapi juga jadi sutradara utama yang ngatur kelancaran aliran ASI. Jadi, hubungannya tuh gini, waktu badan Bunda benar-benar rileks dan nyaman di posisi duduk tadi, itu tuh kayak ngasih lampu hijau ke otak kita, sinyal aman gitu, yang bikin tubuh langsung ngelepasin hormon oksitosin dengan lebih cepat dan lebih banyak. Hasil akhirnya, wah simple aja, saat hormonnya lancar, ASI pun bisa meledak. Nah ini dia efek luar biasa yang bisa kita dapetin cuma dari nemuin posisi yang pas. Inilah tujuan utama yang kita cari dari pijatan ini kan? Oke, sekarang kita sampai ke aturan emasnya. Ini adalah sebuah prinsip yang ngalahin semua teknik pijat yang ada. Satu aturan fundamental yang wajib banget kita ingat. Poin utamanya adalah jangan pernah dipaksa. Kalau Bunda ngerasa ada sedikit aja yang nggak enak, tegang, atau pikirannya lagi kemana-mana, mending berhenti dulu. Coba cari lagi posisi yang benar-benar bikin nyaman. Ingat ya Bunda, nyaman di sini itu syarat mutlak bukan cuma pilihan. Jadi, pada dasarnya semua kembali ke satu hal ini. Relaksasi adalah kunci utamanya. Tujuan pijatan ini kan buat memicu hormon. Dan hormon itu cuma mau keluar dengan lancar kalau tubuh dan pikiran kita rileks. Jadi, prioritaskan relaksasi di atas segalanya ya Bunda. Nah, kalau Bunda pengen belajar lebih dalam lagi, misalnya mau tahu titik-titik mana aja yang perlu dipijat, sumber asli materi ini punya tutorial lengkapnya di dalam e-book loh. Bunda bisa langsung cek link di bio kreatornya ya untuk info lebih lengkap. Oke, sebagai penutup, yuk kita coba bawa prinsip utama dari bahasan ini ke kehidupan kita sehari-hari. Coba deh Bunda pikirin sebentar, kira-kira apa ya satu hal kecil aja yang bisa Bunda lakuin hari ini biar bisa ngerasa sedikit lebih rileks di tengah semua kesibukan?